siaran dakwah indah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Dan kini saja kita akan dengarkan kajian kitab Iqasatul Lahafan bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid Hafidhullah Ta'ala. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beberapa ciri-ciri seorang yang memiliki hati yang sehat, hati yang dalam keadaan bersih. Bahkan dicontohkan pula ucapan-ucapan mereka yang merasakan kelezatan dan kenikmatan dalam ibadah, dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka menyatakan bahwasanya kasihan orang-orang yang keluar dari dunia dalam keadaan tidak merasakan yang paling lezat di dunia. Ketika ditanya apa itu yang paling indah, yang paling lezat di dunia, mereka mengatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lain mengatakan, sungguh aku merasakan beberapa saat dalam kehidupanku yang aku merasakan nikmat di dalamnya, yang aku berpikir kalau saja jannah itu kehidupannya terus seperti itu, maka niscaya itu sudah cukup menggiurkan, cukup merupakan kehidupan yang sangat indah. Demikian pula yang lain menyatakan bahwasanya atau merasakan bahwasanya terputusnya dari kesempatan untuk taladzuz bil ibadah itu lebih dahsyat daripada kehilangan nyawa sekalipun. Demikianlah mereka para ulama, para arifin yang memiliki ma'rifatullah, yang hati mereka dalam keadaan sehat. Maka dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min alamati sihhatil qalb, dan termasuk juga tanda-tanda sehatnya hati, an la yaftur an dzikri rabbih. Di antara ciri-ciri sehatnya sebuah hati adalah dia tidak pernah bosan, enggak pernah putus untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, wala yas'am min khidmatih, dan tidak bosan untuk terus berkhidmat yakni beribadah dan mentaati perintah-perintahnya, wala ya'nas bi ghairihi illa biman yadullahu alaihi, dan tidak pernah bisa tentram dengan siapapun selain Allah kecuali bersama orang-orang yang ikut membantu dan mendukung, yang menunjukkan dia kepada ibadah, wa yudzakiruhu bihi, yang terus mengingatkannya untuk beribadah, wa yudzakiruhu bihadzal amr, dan terus memperingatkannya dan mengingatkannya untuk berpegang dengan perkara ini, baru dia tentram pula dengan orang-orang tadi. Jadi hatinya hanya tentram dengan Allah dan dengan orang-orang yang ikut membantu beribadah kepada Allah,
yang saling mengingatkan, yang saling menegur ketika salah, yang saling mendorong, membantu, mendukung bahu-membahu untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatihi, dan tanda-tanda yang lain dari tanda sehatnya sebuah hati adalah annahu idza fatahu wirduhu wajada li fawatihi alaman a'zam min ta'allumil hariz bi fawati malihi wa faqdih. Di antara tanda sehatnya hati adalah kalau dia terlewat, kehilangan kesempatan untuk wirid kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan kesempatan untuk berzikir pada Allah dan beribadah kepada Allah, wajada li fawatihi alaman, dia akan merasakan pada kehilangan kesempatan tadi, dia merasakan sakitnya. A'zam, lebih besar rasa sakitnya daripada sakitnya mereka yang haris ala dunia. Lebih sakit atau lebih merasakan sakit daripada orang-orang yang haris ala dunia, yang bersungguh-sungguh mencari dunia kemudian kehilangan dunianya. Bagaimana perasaan mereka? Orang yang hubbud dunia, yang mengejar-ngejar dunia, tiba-tiba terkena musibah, hilang benda yang berharganya atau hartanya, lenyap seketika. Tentunya mereka akan merasakan sakitnya. Ikhwan fillah azakumullah, maka ahlul iman, ahlul ma'rifah, ahlul qalbi sahih, yang memiliki hati yang sehat, mereka dalam keadaan merasa lebih sakit ketika kehilangan kesempatan untuk wirid pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati sihhatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati adalah annahu yashtaq ila al-khidmah, rindu untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda sehatnya hati. Rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti rindunya al-ja'i' ila ta'am, seperti rindunya seorang yang lapar kepada makanan. Ya tentunya sama seperti rindunya seorang yang haus kepada minuman. Ikhwan fillah azakumullah, bagaimana seorang yang dalam keadaan haus dan lapar, dia sangat rindu akan datangnya makanan, rindu akan adanya minuman, sampai terbayang terfikir, bahkan mereka kadang-kadang melihat padang pasir dikira air karena hausnya. Ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Qayyim, termasuk tanda sehatnya hati adalah dia rindu untuk berkhidmat, rindu untuk beribadah kepada Allah seperti rindunya mereka atau lebih. Bukan malah menghindar, bukan malah mengeluh, bukan idza qamu ila salati qamu kusala, bangun untuk salat bangun dalam keadaan malas, bukan, tapi justru rindu kapan datangnya waktu salat, kapan datangnya waktu ibadah. Wa min alamati sihhatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga annahu idza dakhala fi shalah dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu. Ketika masuk waktu salat, ketika dia sudah masuk ke dalam salat, takbiratul ihram, maka hilanglah segala kegelisahannya dan hilanglah segala perasaan-perasaan gelisahnya, gundah gulananya hilang. Bid dunia, tentang dunia. Kalau gelisah karena dosanya, dia terus gelisah dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya dan minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebingungannya tentang dunia, kegelisahannya tentang dunia hilang seluruhnya. Washtadda alaihi khurujuhu minha, sehingga dia merasakan tentram di dalam salat, merasakan tenang di dalam salat. Ini ciri hati itu sehat. Bukan ketika masuk dalam salat malah gelisah, bagaimana harta saya, bagaimana toko saya, bukan. Sebaliknya, justru ketika masuk dalam salat maka hilang semua kebimbangan masalah dunia, kegelisahan masalah dunia hilang, berganti dengan ketenteraman, kenyamanan, ketenangan. Bahkan kalau keluar dari salat mulai ishtadda alaihi khurujuhu minha, merasa berat untuk keluar dari salat. Kok selesai salatnya? Kok sudah selesai imam ini salatnya? Ishtadda alaihi khurujuhu minha, merasa berat untuk meninggalkan, untuk salam, untuk menyelesaikan salatnya.
wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu. Dia mendapatkan dalam salat rahatahu, ketenangannya. Dia mendapatkan na'imahu, kenikmatannya. Dia mendapatkan qurrata ainihi wa surura qalbih fi shalah. Dia mendapatkan qurratu ain, ketentraman, dan mendapatkan kebahagiaan ketika salat. Wa ja'ala qurrata aini fi shalah, kata Nabi. Dan Allah jadikan qurratu ain bagiku dalam salat. Dan menyatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal. Ya Bilal, tentramkanlah kami wahai Bilal dengan salat. Yani kumandangkanlah adzan. Rindu Rasulullah SAW untuk salat. Karena beliau memiliki hati yang sahih, hati yang sehat. Wa min alamati sahatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati juga, an yakuna hammuhu wahidan. Termasuk sehatnya hati adalah dia tidak memiliki kepentingan apapun yang paling dipentingkan kecuali satu. Wa an yakuna fillah, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana hammuhu, barang siapa yang paling dipentingkannya adalah akhirat, maka segala perkara-perkara dunia Allah mudahkan. Tetapi man kana hammuhu, tetapi barang siapa yang kepentingannya bercabang-cabang pada sekian masalah dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala justru akan mempersulit hidupnya, dan dia tidak akan tentram, dan dunia yang dia cari akan lari, dan apa yang Allah tulis bagi dia tidak akan berubah. Ini dunianya akan didapatkan sesuai dengan apa yang Allah catat. Walaupun dia bersungguh-sungguh, tetap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalah yang Allah tulis. Wa min alamati sahhatihi, dan termasuk tanda sehatnya hati, an yakuna ashah biwaqtihi, an yadhhab dha'i'an min ashaddin nasi syuhhan bimalih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan termasuk tanda sehatnya hati adalah dia bakhil sebakhil-bakhilnya dalam masalah waktu, tidak mau membuangnya. Tidak mau membuangnya secara percuma. Yani jangan diterjemahkan bakhil secara umum ya. Yang dimaksud di sini asyahha bi waqtihi an yadhhab dha'i'an, sangat tidak mau mengeluarkan waktunya untuk sia-sia. Membuang waktunya untuk percuma, tidak berfaedah. Min asyaddin nasi syuhhan bimalih, menjadi orang yang paling bakhil, paling sayang kalau membuang waktunya sia-sia, lebih daripada ahli dunia terhadap hartanya. Bagaimana bakhilnya mereka ketika mereka akan mengeluarkan hartanya. Mereka akan mengatakan, hada, ini adalah hartaku, aku cari dengan tenagaku, aku peras keringat banting tulang, apakah aku akan keluarkan untukmu? Ketika diminta oleh fuqara wal masakin, ketika didatangi oleh peminta-minta, dia jawab begitu. Kenapa? Bakhil, sayang ingin mengeluarkan hartanya. Dan orang-orang beriman justru mereka lebih bakhil dalam masalah waktu, tidak mau membuang sia-sia, tapi mereka terus penuhi dengan ibadah dan amal saleh. Ibadah dan amal saleh. Wa minha, dan yang berikutnya, an yakuna ihtimamuhu bi tashihil amal a'dham minhu bil amal. Termasuk tanda-tanda sehatnya iman, sehatnya hati adalah dia dalam keadaan kepentingannya yang paling dia pentingkan adalah memperbaiki amalan, bukan memperbaiki amalan. Perhatikan kalimat ini. Memperbaiki amalan supaya semakin sempurna. Yang mereka pikirkan adalah kualitas amal, bukan kuantitasnya. Fayahrus 'alal ikhlas. Oleh karena itulah mereka para ahlul qulubis salimah, ahlul qulubis sahihah, mereka dalam keadaan mementingkan keikhlasan dalam setiap amalnya. Mementingkan keikhlasan dalam setiap perbuatan-perbuatan ibadahnya dan amal-amal salehnya. Wan nasihah wal mutaba'ah wal ihsan. Yahris 'alal ikhlas, mementingkan keikhlasan fihi. Wan nasihah, mementingkan nasihat lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin wa ammatihim. Wal mutaba'ah, dan mementingkan mutaba'ah,
berupaya untuk mencocokkan dengan sunnah, berupaya untuk mencocokkan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berupaya untuk menjadi ihsan, menjadi seorang yang muhsin, yaitu yang beribadah ka'annahu yara, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Berupaya untuk beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah di hadapannya. Berupaya untuk beribadah kepada Allah dengan darajatul ihsan, dengan derajat yang paling tinggi, yaitu derajat ihsan. Wa yashhad ma'a dzalika minnatallahi alaihi fihi, dan dia mempersaksikan dengan semua itu tadi, dengan keikhlasannya, dengan keihsanannya, dengan berupaya untuk mutaba'ah, dia pun mempersaksikan minnatallahi alaihi, mempersaksikan pemberian Allah atasnya, mempersaksikan bahwa Allah lah yang memberikan kemampuan kepadanya, yang memberikan kepadanya quwwah, yang memberikan kepadanya haul, wala haula wala quwwata illa billah, sehingga tidak sombong dan tidak bangga diri, tidak ujub dan tidak merasa saya orang yang paling hebat ibadahnya. Bukan, justru dia mengatakan saya tidak mampu berbuat seperti ini kecuali karena Allah. Aku gak akan mampu beribadah seperti ini kecuali karena bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah, dukungan dari Allah, taufik. Ikhwan fillah azakumullah, perhatikan, sudah demikian hebatnya dia beribadah, tapi tetap dia tidak sombong, dan dia berkata sungguh ini karena bantuan Allah. Ya Allah, engkaulah yang membantuku, engkaulah yang memberi taufik. Mengakui dirinya dengan taksir, tetap mengakui dirinya bitaksir, taksirnya fi haqqillah, kekurangannya terhadap hak Allah. Ya Allah, aku belum melakukan apapun. Ya Allah, aku belum bisa berbuat kecuali seperti ini, sekedar yang demikian, padahal sudah hebatnya, sudah tingginya, sudah subhanallah. Tetapi tetap setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beberapa orang bertanya, kenapa habis beribadah kok istighfar? Bukankah orang yang minta ampun itu habis dosa, habis berbuat dosa, astagfirullah, saya berbuat dosa. Ini habis beribadah, habis salat, kok mengucapkan astagfirullah? Apakah kamu habis berbuat dosa? Ini ajaran sunnah, dari sunnah Rasulullah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, bahwa kita tidak akan mampu dengan salat yang sempurna, nggak akan bisa. Semampu atau sesempurna kita kerjakan, sebagus-bagus kita kerjakan, seikhlas-ikhlas kita kerjakan, tetap masih memiliki kekurangan-kekurangan. Maka kita mengatakan, ya Allah, inilah yang aku bisa. Aku tidak mampu lebih dari ini, ya Allah. Adapun kekurangannya, ketidaksempurnaannya, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Maka dengan istighfar sempurnalah, disempurnakan dengan istighfar. Ikhwan fillah azakumullah, huwallazi hammuhu kulluhu fillah. Mereka lah yang hatinya sehat sempurna. Fahadihi sittu masyahid la yashhaduha illa al-qalbul hayy salim. Inilah 6 perkara yang tidak mungkin akan mewujudkannya kecuali orang-orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang sehat. Yang kita sebutkan tadi, dari pertama, tidak bosan-bosannya berzikir, beribadah pada Allah, tidak bosan-bosannya taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia beribadah bahkan kalau kehilangan kesempatan dia kecewa berat, bahkan sedihnya, sakitnya lebih daripada ahli dunia ketika kehilangan dunianya, dan dia selalu rindu di dunia ini untuk berkhidmat kepada Allah, seperti rindunya mereka yang haus kepada air, seperti rindunya orang-orang yang lapar kepada makanan. Dan mereka terus dalam keadaan ketika salat dia gembira dan senang, tentram, hilang semua kebingungan dunia, hilang semua kegelisahan dunia, menjadi tentram hatinya dalam salat. Dan ketika keluar dari salat terasa berat, ketika lepas dari salat terasa berat, dan kemudian tujuan utamanya tetap akhirat. Dan terus demikian, 6 perkara ini la yashhaduha illa al-qalbul hayy salim, enggak akan bisa mewujudkannya kecuali hati yang hidup dan salim, sehat. Wabil jumlah, maka ringkasnya, wal qalbus sahih, hati yang sehat
adalah hati yang kepentingannya seluruhnya hanya untuk Allah, kecintaannya seluruhnya hanya untuk Allah, tujuannya hanya untuk Allah, badannya digunakan hanya untuk Allah, amalan-amalannya hanya untuk Allah, tidurnya, hidupnya, bangunnya, semuanya untuk Allah, ucapan-ucapannya juga karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadithuhu wal hadithu anhu ashha ilaihi min kulli hadits. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang Al-Qur'an, berbicara tentang yang berkaitan dengan itu lebih mereka sukai daripada seluruh pembicaraan. Wa afkaruhu tahumu ala maradihi wa mahabih. Pikiran-pikirannya berpikir bagaimana bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana membuat Allah cinta kepadanya. Wal khalwa bihi athar indahu min al khiltah illa haitsu takunu al khiltah ahabba ilaih. Maka menyendiri, berkhalwat, menyendiri untuk beribadah kepada Allah lebih dia sukai, lebih dia pentingkan di sisinya daripada bercampur dengan manusia, kecuali kalau bercampur dengan manusia lebih Allah cintai. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ahlus sunnah, maka dia ucapkan illa idza kana al-khilta ahabba ilaih, kecuali kalau bercampur dengan masyarakat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih memilih untuk bercampur dengan masyarakat. Tidak seperti mereka yang memotongnya, yang hanya mengambil setengah dan mengatakan dengan kalimat bahwasanya mereka orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, lebih mementingkan kesendirian untuk beribadah kepada Allah, tidak mau bercampur dengan manusia. Titik sampai di situ. Akhirnya mereka jadi sufi yang hanya mengurung dirinya dalam gua-gua, mengurung dirinya dalam tempat-tempat tertentu, yang kemudian dia tidak melaksanakan perintah-perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk jihad fisabilillah, untuk dakwah, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bermasyarakat agar memberikan kepada mereka contoh teladan yang baik. Kalau Ibnu Qayyim dan para ulama ahlu sunnah menyatakan dengan kalimat seperti itu, tetapi diiringi dengan kalimat illa, kecuali kalau bercampur dengan manusia itu lebih disukai pada saat tertentu, wa ardalahu, dan lebih diridhai. Kalau lebih diridhai dan lebih dicintai oleh Allah, maka mereka akan lebih memilih bersama masyarakat. Ada dua keadaan bersama masyarakat di tengah-tengah masyarakat, dan keadaan yang memencilkan diri sendiri di puncak-puncak gunung atau di tempat-tempat terpencil yang diistilahkan dengan khalwat atau semacam itu. Pada saat-saat tertentu, pada saat-saat tertentu, ketika dalam keadaan sudah tidak mampu lagi mengatasi keadaan kerusakan masyarakat, tidak mampu lagi untuk hidup tengah-tengah masyarakat, maka jangan rusak dirimu, tinggalkan. Yang diistilahkan dengan uzlah itu ada, tetapi pada saat-saat tertentu. Dan barang siapa yang bercampur dengan masyarakat dan sabar, maka dia lebih baik. Maka yang kedua ini adalah sesuatu yang lebih baik, karena di sana ada dakwah. Kamu belum bicara, sudah merupakan dakwah dengan perbuatanmu, dengan pakaianmu, dengan sikapmu, dengan bolak-balikmu ke masjid. Itu semua adalah merupakan dakwah bilhal sebelum berbicara. Maka jangan difokuskan pada yang satu, jangan pula pada yang lain. Mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah mereka ruhbanun bil lail wa usud fin nahar. Mereka di malam hari menjadi ruhban yang memencilkan diri sendiri, dalam artian uzlah, dalam artian mereka hanya khalwat sendiri bersama Allah, menangis, sujud, ruku, menangis pada Allah Ta'ala. Ruhban. Tetapi kalau melihat di siang hari, kamu akan terkejut. Ternyata mereka adalah macan-macan dan singa-singa Allah. Mereka menerkam jihad fisabilillah. Mereka berjuang, mereka berangkat ke sana kemari untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan tauhid, memperjuangkan la ilaha illallah. Kontras sekali. Malam seperti itu, seakan-akan orang yang lemah, cengeng dan sebagainya. Nangis mereka. Umar bin Khattab terlihat bekas air matanya di wajahnya. Padahal siapa yang tidak kenal Umar? Bagaimana garang dan kerasnya Umar.
tapi menangis di malam hari. Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar, tapi mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang hebat di siang hari. Ikhwan fillah azakumullah, ijma' bainahuma. Kumpulkan antara keduanya, jangan separuh, jangan setengah agama ini. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, khalwat, bersendirian untuk beribadah kepada Allah lebih mereka pilih, kecuali kalau bercampur dengan masyarakat lebih diridhai. Qurrata ainihi bihi, ketentraman hatinya dengan Allah. Wa tuma'ninatuhu wa sukunihi bih, ketentramannya, ketenangannya dengan Allah. Fahuwa kullama wajada min nafsihi iltifatan ila ghairi tala alaihim. Mereka ini yang hatinya sehat, kalau mendapati pada dirinya ada iltifatan ila ghairihi, ada keberpalingan kepada selain Allah, mulai memandang ke lainnya, mulai memandang dunia dan seterusnya, tala alaiha, mulai dia membacakan atas dirinya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah pada Rabbmu. Kembalilah pada Rabbmu radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan diridhai, dengan ridha dan diridhai. Qanifidina azakumullah, yakni kalau sudah mulai cenderung, aduh saya ini kayaknya kalau di sini terus saya nggak akan mendapatkan bagian saya dari kehidupan dunia. Mulai ada kepikiran untuk meninggalkan majlis-majlis ilmu, meninggalkan ikhwan salafiyin, meninggalkan ahli sunnah. Ketika mulai ada iltifatan, baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhai. Ikhwan fillah azakumullah, terus dikumandangkan, terus diulang-ulang kalimat ini agar dia terhibur. Mudah-mudahan suatu saat Allah memanggil saya dengan bahasa yang seperti itu. Mudah-mudahan ketika saya mati dipanggil dengan kalimat yang seperti itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah katakan wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan mata-mata kalian dari mereka hanya karena ingin kehidupan dunia. Jangan palingkan mata-mata kalian dari orang-orang yang baik, yang saleh, ahli sunnah, salafiyin, yang berzikir, beribadah pada Allah. Di majlis-majlis ilmu, mereka membahas ilmu, mengajarkan ilmu. La ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan memalingkan wajahmu, matamu ke arah lain. Jangan tinggalkan mereka ahli sunnah. Jangan tinggalkan mereka kaum mukminin hanya karena zinatal hayati dunya, hanya karena kehidupan dunia. Ada dan sudah sekian banyak kami lihat berdasarkan pengalaman yang sekian tahun, sekian puluh tahun. Kita lihat banyak manusia-manusia yang hanya karena meninggalkannya, tadinya katanya sebentar nanti saya akan balik lagi, saya akan cari dunia dulu. Hilang sampai hari ini. Hilang sampai hari ini entah kemana. Dan kata si fulan, kata si alal, mudah-mudahan beritanya gak benar. Sudah tidak ada ciri-ciri sunnahnya sama sekali. Tidak pada pakaiannya, tidak pada tutur katanya, tidak pada akhlaknya, tidak pula pada masalah-masalah ibadahnya. Habis, hilang. Ikhwan fillah a'azakumullah, hati-hati. Fahuwa yuraddid 'alaiha al-khitab bidzalik liyasma'ahu min rabbih yauma liqa'ih. Orang-orang tersebut, para ahlu qulubis salimah, para pemilik-pemilik hati yang bersih, yang sehat, mereka terus mengulangi ayat-ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus diulang-ulang kalimat ini agar didengarnya nanti dari Allah ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fayansabighul qalbaina yaday ilahi, sehingga hati ini tenteram, tertuang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'budih al-haq bisibghatil ubudiyah, agar dicelup dengan celupan ibadah. Hati ini menjadi hati yang sudah terwarnai dengan warna ibadah. Fatasirul ubudiyah bi khidmatihi wa qada ashghalihi fakullama arada lahu. Maka jadilah al-ubudiyah bi khidmatihi wa qada'i ashghalihi.
Maka dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bi khidmatihi, dia tunduk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qada'i ashghalih, dan menunaikan semua kesibukan-kesibukannya, semuanya di jalan Allah, dengan bantuan Allah, dan tidak melanggar perintah Allah. Fakullama 'arada lahu amrun min rabbih aw nahyun ahassa min qalbihi natiqan yantiqu labbaika wa sa'daik. Dan setiap dihadapkan di hadapannya satu perintah dari Allah atau satu larangan dari Allah, dia merasakan dalam hatinya, karena hatinya sehat, dia rasakan dalam hatinya ada yang memanggil, natiqan, dengan mengucapkan kalimat labbaika wa sa'daik, inni sami'un muti' mumtathil walaka alayya minnah fi dhalik walhamdu fi a'idun ilaik. Terdengar dalam hatinya ada bisikan, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah wa sa'daik, dengan suka hati, aku penuhi panggilanmu dengan sukarela, aku mendengar, aku taat, aku mempraktekkan perintah-perintahmu dan hukum-hukummu, dan bagimu alayyal minnah, dan tentunya tetap kami meyakini pemberianmu lah atasku sehingga aku bisa melakukannya. Hanya dengan bantuanmu lah aku bisa melaksanakannya, dan segala pujian kembalinya kepadamu ya Allah. Subhanallah, terdengar pada hatinya bisikan panggilan yang menunjukkan kalau hati itu menerima, siap, sami'na wa ata'na labbaika wa sa'daik. Wa idza asabahu, dan kalau ditimpa musibah, asabahu qadarun, ditimpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang kadang-kadang berat, takdir yang kadang-kadang menyakitkan, takdir yang kadang-kadang merupakan musibah. Wajada min nafsihi, min qalbihi, dia dapati dari hatinya, natiqan yaqul, bisikan pula, ucapan hati yang sehat, ana abduk wa miskinuk wa faqruk wa faqiruk, ya Allah, aku hambamu, aku adalah orang yang perlu dikasihani olehmu, aku fakir, aku butuh kepadamu ya Allah, wa ana abdukal faqir al-ajiz al-dha'if al-miskin, aku adalah seorang yang hambamu yang miskin, yang ajiz, yang lemah, yang perlu dikasihani. Anta Rabbil Aziz Rahim, engkaulah Rabbku yang maha mulia lagi maha penyayang. La sabrali in lam tusabbiruni, ya Allah, enggak ada kesabaran bagiku kecuali kalau engkau jadikan aku sabar. Aku enggak akan mampu untuk sabar kecuali kalau engkau dukung aku untuk sabar. Wala quwwata li in lam tahmiluni wa tuqawwini, dan tidak mungkin aku akan menjadi kuat menghadapi hal-hal ini. Nggak mungkin aku akan mampu untuk mengatasinya kecuali kalau engkau memberikan kekuatan kepadaku dan memikul beratnya bebanku. La malja'a li minka illa ilaik, nggak ada tempat bersandar kecuali kepadamu ya Allah. Wala musta'ana li illa bik, dan tidak ada tempat aku meminta pertolongan kecuali kepadamu ya Allah. Walan sirafa li an babik, dan tidak mungkin, tidak ada kesempatan dan tidak bisa untuk berpaling dari pintumu